Bapa, banyak hal yang telah Engkau perbuat di dalam hidup kami. Rancangan-Mu yang indah terjadi di dalam hidup kami. Dan saat ini kami umat-Mu datang dengan ucapan syukur. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indah-Mu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku, Mari umat Tuhan sama-sama kita naikkan syukur, kita katakan bersyukur Bapa, bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu, di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu Tuhan, di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Benar Tuhan, kami anak-anak-Mu yang merasakan kasih setiamu, yang mengalami rancangan indah-Mu dalam hidup kami, saat ini datang dengan ucapan syukur buat kasih setiamu, bahwa dari sejak semula Tuhan sudah rancangkan rancangan yang indah bagi hidup kami. Haleluya. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indah-Mu terjadi di hidupku. Oh Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu Tuhan, Kasih-Mu sempurna, sungguh nyata dalam hidup kami. Mari umatnya sama-sama serukan. Ku bersyukur Bapa, bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, dan kami bersyukur
Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan, kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur dan kami bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Oh, Jesus, terima kasih. Oh, haleluya. Oh, thank you Lord. Shalom, saudara yang terkasih. Salam sejahtera bagi kita semua. Kita sedang berada dalam penghujung tahun 2022, di mana kita akan melangkah memasuki tahun 2023. Sebagai renungan singkat untuk menghantar kita memasuki tahun 2023, saya akan mulai membacakan dari Mazmur 90 ayat 12. Dan tema renungan kita adalah bijaksana dalam melangkah di tahun 2023. Sebelum kita masuk dalam pembacaan firman Tuhan, mari kita berdoa. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan atas kasih setia Tuhan dalam perjalanan kehidupan kami selama tahun 2022 ini. Dan kini kami tiba pada penghujung tahun 2022. Kami hendak melangkah masuk tahun 2023. Biarlah firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami, sebagai bahan perenungan bagi kami, merenungkan akan kasih setia Tuhan, penyertaan Tuhan di tahun yang akan kami tinggalkan. Juga kami melangkah dengan iman penyertaan Tuhan di tahun yang akan datang. Berfirmanlah, sebab kami siap mendengarkannya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan dalam Mazmur 90 ayat 12 berbunyi demikian. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Saudara yang terkasih, Mazmur 90 ini ditulis oleh Musa sebagai doanya. Dalam doanya yang dilantunkan melalui Mazmur, Musa berkata bahwa Tuhan adalah tempat perlindungan yang kekal, bukan kekuasaan, bukan kepintaran manusia, bukan juga kekayaan duniawi, tetapi hanya Tuhanlah tempat perlindungan yang kekal. Dengan mengakui bahwa Tuhan adalah tempat perlindungan yang kekal, maka sama seperti Musa, mari kita juga berkata dengan tindakan iman kepada Tuhan. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kita perlu
memiliki hati yang bijaksana dalam melangkah menuju tahun 2023. Apapun kata orang, apapun yang diramalkan oleh para ahli ekonomi, bagi kita, tempat perlindungan yang kekal adalah Tuhan semesta alam. Adonai Elohim Tsebaot, Tuhan Yesus Kristus. Itulah tempat perlindungan kita yang kekal. Haleluya. Dalam renungan di penghujung tahun ini, kita juga diingatkan oleh firman Tuhan yang tertulis dari Matius 2 ayat 12, dan ayat ini juga sebagai tema Natal PGI tahun 2022. Bunyinya demikian: dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Orang Majus, menurut keahlian ilmu perbintangan mereka bisa sampai ke Yerusalem. Dari negerinya mereka melihat bintang itu, dan itu yang membuat mereka berjalan meninggalkan negerinya menuju Yerusalem. Mereka hendak sujud menyembah kepada sang raja yang dilahirkan itu. Namun pengetahuan mereka, kemampuan ilmu perbintangan mereka mentok sampai Yerusalem saja. Apa itu Yerusalem? Yerusalem adalah tempat yang agamawi, terutama bagi orang Yahudi. Pelajaran apa yang dapat kita petik dari sini, saudara? Mungkin keahlian, kepengetahuan, kepintaran, kecerdasan, ataupun segala sesuatu dari kemanusiaan manusia itu bisa membawa dia kepada kebaikan, bisa membawa dia kepada hal-hal yang agamawi, bahkan bisa membuat sistem-sistem agamawi. Tetapi untuk bisa bertemu dengan Sang Juru Selamat, Sang Mesias, yang adalah jalan kebenaran dan hidup, itulah adalah anugerah dari Tuhan. Karena kemampuan orang Majus ini sudah mentok sampai di Yerusalem, maka mereka bertanya kepada orang yang mereka temui di Yerusalem. Dalam hal ini berlakulah pepatah yang mengatakan, malu bertanya, sesat di jalan. Para imam kepala dan ahli Taurat membuka kitab para nabi dan menemukan jawabannya dari kitab tersebut. Mesias dilahirkan di Betlehem, tanah Yudea. Herodes juga telah mendengar berita ini tentang kedatangan orang Majus ini. Dan ada sesuatu dalam pikiran dia tentang kejadian ini. Kita kembali kepada orang Majus. Walaupun orang Majus ini adalah ahli dalam perbintangan, ahli dalam ilmu perbintangan mereka, tetapi mereka tidak malu untuk bertanya kepada ahli kitab suci. Bagaimana dengan kita? Apakah dalam kelemahan kita masih malu bertanya kepada ahlinya jika kita tidak mengerti sesuatu hal? Atau kita langsung percaya begitu saja apa kata orang yang tidak mengerti akan firman Tuhan, tetapi hanya memunculkan suatu pernyataan-pernyataan yang mungkin bahkan itu di luar dari firman Tuhan? Orang Majus ini tidak demikian. Mereka tahu pengetahuan mereka sudah mentok di Yerusalem, tempat yang agamawi itu. Pengetahuan mereka bisa menghantarkan mereka ke tempat yang agamawi. Lalu mereka harus dituntun oleh firman Tuhan untuk bertemu Sang Juru Selamat. Maka genaplah apa yang difirmankan atau yang ditulis oleh pemazmur dalam Mazmur 119 ayat 105, berbunyi demikian. Firman-Mu itu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Pelajaran apa yang dapat kita petik dari ini, saudara? Pengetahuan manusia terbatas. Ramalan bisa gagal.
prediksi para ahli bisa meleset. Mimpi dan penglihatan bisa tidak terjadi. Bahkan nubuatan kadang bisa hanya sekedar dibuat-buat. Tetapi firman Tuhan adalah ya dan amin. Tetaplah berpegang pada firman Tuhan. Sebab hidup kita ini bukan apa kata orang, bukan apa kata para ahli, bukan apa kata para pemimpi, tetapi hidup kita ini hanya ditentukan oleh sabda Tuhan, hanya ditentukan oleh firman Tuhan yang penuh kuasa. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Kalau kita baca satu perikop Matius 2 ini, maka kita bisa dapat bahan perenungan dari sana, bahwa perjumpaan orang Majus dengan Sang Juru Selamat membuat mereka melangkah dengan iman melalui jalan yang lain. Mereka tidak kembali kepada Herodes. Mereka tidak kembali melalui jalan mereka yang semula, tetapi mereka melangkah dengan iman. Maka sesuailah apa yang tertulis dalam 2 Korintus 5 ayat 7, "For we walk by faith, not by sight." Mari kita melangkah dengan iman. Ada beberapa penafsir yang mengatakan bahwa Herodes adalah simbol dari kuasa kegelapan, yang berarti bisa juga ditafsirkan sebagai simbol dari kehidupan yang lama, yaitu kehidupan sebelum perjumpaan dengan Sang Juru Selamat. Itu berlaku juga dalam kehidupan kita. Sebelum kita mengalami perjumpaan dengan Juru Selamat, kita punya Herodes dalam hidup kita. Maka pertanyaan yang penting buat kita, saudara, apakah setelah kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Sang Juru Selamat, kita masih melalui jalan kita yang lama? Kita masih menikmati kehidupan kita yang lama? Atau kita mau berani melangkah dengan iman melalui jalan yang baru? Apa itu jalan yang baru? Tentu jalan yang bertolak belakang dari kehidupan yang lama, dari jalan yang lama. Kita bisa renungkan apa aja perbuatan-perbuatan kita, apa aja kebiasaan-kebiasaan kehidupan kita yang lama sebelum kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Kristus, sebelum kita mengalami Sang Juru Selamat itu, Raja Shalom itu sendiri. Mari kita melangkah bertolak belakang, yaitu meninggalkan jalan yang lama 180 derajat. Dalam perjanjian lama, umat Tuhan berjalan dengan iman, melangkah dengan iman melalui tuntunan firman Tuhan yang kadang juga termanifestasi secara teopani. Dalam perjanjian baru, umat Tuhan juga berjalan melangkah dengan iman sesuai dengan tuntunan firman Tuhan. Maka sesuailah dengan apa yang dikatakan oleh Yesus dalam Matius 4 ayat 4. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Manusia hidup dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Haleluya. Lalu bagaimana dengan prediksi dan ramalan para ahli di tahun 2023 ini? Banyak berita tentu yang sudah kita dengarkan. Intinya adalah akan ada resesi yang akan melanda seluruh dunia, yang akan berdampak pada dunia pekerjaan, bisnis, pendidikan, bahkan pelayanan, dan lain sebagainya. Akan mempengaruhi. Nah, apakah ramalan-ramalan ini, apakah prediksi ini juga mempengaruhi iman dan pengharapan kita? Apakah iman dan pengharapan kita akan tergoncangkan dalam mendengarkan berita-berita ini? Saudara yang terkasih, kalau kita lihat kilas balik apa yang dikerjakan Tuhan sebelum terjadinya resesi besar yang melanda dunia,
di zaman Yusuf di tanah Mesir. Tuhan membangkitkan seorang pribadi yang akan Tuhan pakai sebagai pembawa solusi terhadap resesi yang akan datang. Jadi, berita yang didengar bukan hanya sekedar berita yang menakutkan, berita yang sangat menggoncangkan, ada masalah besar, tapi tanpa solusi. Bukan seperti itu. Walau ada berita yang mungkin menggoncangkan bagi banyak orang, tetapi ada solusi jalan keluar dari Tuhan. Itu adalah pola Tuhan. Maka kita sebagai umat Tuhan, maka kita sebagai anak-anak Tuhan, bahkan sebagai hamba-hamba Tuhan, mari kita belajar dari Alkitab. Bagaimana pola Tuhan menyelamatkan umatnya dari setiap goncangan yang melanda dunia. Sebagai contohnya adalah apa yang terjadi di zaman Yusuf. Bukan malah ikut-ikutan menakut-nakuti jemaat, bukan malah ikut-ikutan menakut-nakuti orang dengan berita-berita yang ada, tetapi kita menggiring, menuntun orang supaya mereka mau sama-sama belajar bagaimana pola Tuhan, bagaimana cara Tuhan membawa perubahan, membawa jalan keluar dari setiap masalah yang ada, dari setiap goncangan-goncangan yang ada, bahkan dari setiap resesi yang diramalkan, yang diprediksikan oleh para ahli ini. Maka sebagai kesimpulan dalam renungan kita di penghujung tahun ini, saudara sekalian, yang pertama, milikilah hati yang bijaksana dalam memasuki tahun 2023. Dari mana kita bisa beroleh hati yang bijaksana? Minta kepada Tuhan. Firman-Nya berkata, jika ada di antara engkau yang kekurangan hikmat, minta kepada Tuhan. Minta kepadanya hikmat, minta kepadanya kebijaksanaan, agar kita beroleh hati bijaksana dalam memasuki tahun 2023 dan menjalaninya sepanjang tahun. Yang kedua, untuk melangkah dengan mantap sepanjang tahun 2023, mari jadikan firman Tuhan sebagai pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Orang Majus dituntun oleh terang firman Tuhan bisa sampai kepada Kristus, sampai kepada Sang Juru Selamat. Mari kita yang sudah memiliki terang itu, yang sudah hidup di dalam Kristus, yang sudah memiliki terang itu, menuntun orang juga kepada terang itu, supaya mereka bisa mengalami Sang Juru Selamat. Mereka boleh mengalami Sang Kristus dan menerima anugerah keselamatan di dalam Kristus Yesus. Dan yang terakhir, jadilah pembawa solusi dan pembawa terang bagi umat Tuhan dan bagi bangsa di tahun 2023 ini. Bukan hanya sekedar penerima solusi, bukan sekedar peminta-minta solusi, tapi jadilah pembawa solusi. Sebab kita ini adalah umat Tuhan, kita adalah umat pemenang di dalam Kristus Yesus. Selamat memasuki tahun 2023, tetap taat dan setia kepada Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin.